Bayangkan kamu sedang membuka media sosial, scrolling seperti biasa, dan tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang langsung membuatmu berhenti. Sebuah foto. Indah. Tapi juga penuh makna. Giorgio dan Sarwendah. Pasangan selebritas yang sudah sering jadi sorotan. Tapi kali ini, mereka tampil berbeda. Mereka mengenakan hanbok, pakaian tradisional Korea Selatan. Dan bukan cuma sekadar tampil cantik atau tampan. Mereka terlihat seperti tokoh utama drama kerajaan Korea. Penuh rasa. Penuh estetika. Penuh hormat. Unggahan itu langsung meledak. Netizen Indonesia jelas heboh. Tapi yang mengejutkan, orang Korea juga ikut angkat bicara. Beberapa bahkan menyebut penampilan Giorgio dan Sarwendah sebagai teladan. Karena mereka bukan sekadar memakai kostum. Mereka memahami maknanya. Hanbok bukan hanya kain. Bukan cuma simbol budaya. Tapi cerminan nilai hidup orang Korea. Kesopanan, keanggunan, keharmonisan. Warna merah berarti cinta. Biru berarti kedamaian. Emas berarti kemakmuran. Setiap lipatan, setiap bordiran punya arti tersendiri. Dan Giorgio serta Sarwendah memakainya dengan penuh respek. Mereka tidak lebay. Tidak dibuat-buat. Tidak gimmick. Captionnya sederhana, merasakan kekayaan budaya Korea lewat hanbok. Sebuah pengalaman indah dan penuh makna. Itu saja, tapi justru disitulah kekuatannya. Mereka foto di Bukchon Hanok Village, desa tradisional di tengah Seoul. Rumah-rumah dari era dinasti Joseon berdiri kokoh. Jalanan sempit dengan genteng melengkung, suasananya sangat autentik. Biasanya, wisatawan menyewa hanbok di sini. Tapi Giorgio dan Sarwendah datang sebagai pasangan publik figur yang memberi penghormatan. Giorgio mengenakan hanbok biru tua dengan bordir merah. Sarwendah tampil anggun dalam hanbok merah dengan aksen putih dan emas. Ditambah aksesori rambut tradisional Korea. Elegan banget. Dan komentar pun membanjir. Couple goals banget. Awalnya kupikir mereka pasangan drama Korea. Ada juga netizen Korea yang menulis di Twitter, "It's beautiful to see foreign celebrities embracing Korean culture in such a respectful and elegant way." Dan itu bukan basa-basi. Itu apresiasi yang muncul dari rasa hormat. Yang menarik, ini bukan pertama kalinya mereka mengeksplorasi budaya Asia Timur. Mereka pernah mengenakan yukata di Jepang. Menonton pertunjukan tradisional. Menyicip makanan khas daerah-daerah Asia. Tapi kali ini berbeda. Lebih tenang. Lebih dalam. Lebih bermakna. Karena mereka tidak cuma meminjam budaya, tapi menyelaminya. Dan yang paling penting, mereka tetap jadi diri sendiri. Tidak kehilangan jati diri Indonesia. Justru, lewat pengenalan budaya asing mereka memperkuat akar budaya sendiri. Itu yang membuat banyak orang tersentuh. Giorgio dan Sarwendah menunjukkan, mengenal budaya lain bukan berarti melupakan budaya sendiri. Sebaliknya, itu bentuk toleransi. Bentuk penghargaan. Bentuk cinta damai. Cinta yang tidak ribut. Cinta yang tidak menggurui. Cinta yang cukup satu foto untuk menyampaikan ribuan pesan. Dan kini, satu pertanyaan besar muncul, kalau lebih banyak publik figur seperti mereka, yang mengenalkan budaya dengan cara elegan dan tulus, mungkin dunia akan terasa lebih hangat, sedikit lebih damai, dan lebih penuh rasa hormat satu sama lain. Reaksi publik pun bukan hanya soal estetika, tapi juga soal rasa. Banyak orang yang tersentuh. Ada yang bilang, aku lihat foto itu, dan entah kenapa, terharu. Mungkin karena kita rindu sosok publik figur yang bukan cuma tampil, tapi menyampaikan nilai. Nilai yang membumi. Yang sederhana. Tapi sangat berarti. Dalam dunia yang serba cepat, penuh drama dan sensasi instan, Giorgio dan Sarwendah memilih jalan yang sepi. Mereka memilih kesederhanaan. Tapi justru karena itulah mereka menonjol. Mereka tidak berbicara keras, tapi didengar. Mereka tidak tampil mencolok, tapi diperhatikan. Kita hidup di era di mana kolaborasi budaya sudah tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana cara kita melakukannya? Itu yang menentukan apakah kita sekadar mengambil atau benar-benar menghargai. Giorgio dan Sarwendah menunjukkan cara yang benar. Lewat gesture kecil.
lewat bahasa tubuh yang sopan, lewat ekspresi wajah yang tenang. Semua itu bicara lebih keras daripada caption atau narasi manapun. Ada sesuatu yang universal tentang melihat seseorang mengenakan pakaian budaya lain dengan penghormatan. Kita merasa dekat. Kita merasa tenang. Dan kita merasa dihargai. Tentu, akan selalu ada yang sinis. Yang berkata, "Ah, mereka kan selebritas. Semua demi konten." Tapi, jika sebuah konten bisa membawa pesan perdamaian, bisa menyatukan orang dari dua budaya berbeda, bisa menyentuh hati orang yang bahkan tak kenal mereka, maka konten itu layak disebut lebih dari sekadar hiburan. Konten itu jadi pengingat bahwa dunia ini luas. Tapi kita bisa saling dekat kalau kita mau membuka hati. Hanbok hanya kain. Tapi di tubuh yang tepat, dengan niat yang tulus, ia bisa menjadi bahasa. Bahasa yang tidak membutuhkan terjemahan. Dan mungkin, itu yang kita butuhkan hari ini. Simbol-simbol kecil yang mengingatkan kita tentang nilai besar. Kita tidak perlu selalu bicara soal politik atau isu besar untuk membangun jembatan antar bangsa. Kadang, satu senyum, satu foto, satu busana yang dikenakan dengan cinta, cukup untuk memulai percakapan. Giorgio dan Sarwendah tidak berteriak tentang toleransi. Mereka menunjukkannya. Dan itulah yang paling kuat. Mungkin, mereka tidak menyadari bahwa foto mereka akan jadi viral. Tapi yang jelas, mereka telah memberikan pelajaran. Pelajaran tentang bagaimana jadi besar, tanpa menginjak. Tentang bagaimana jadi publik figur, tanpa kehilangan nilai. Tentang bagaimana tampil, tanpa harus menguasai panggung.